ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang, sehingga qi dibaca panjang. Di sini ada huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Mim sukunnya bertemu dengan huruf waw. Perhatikan gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar di dalam membaca Al-Qur'an, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, bisa mempraktekannya, sehingga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, mari langsung saja kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran, masih melanjutkan kembali pada surah Yasin. Kemarin telah kita bahas pada surah Yasin ayat yang ke-44. Sekarang ini kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-45. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, untuk menterapi, untuk melatih saudara yang mungkin masih terbata-bata, belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Setelah itu baru kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Mari sama-sama kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Sekarang mari sama-sama kita bahas, sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wa idza. Za dibaca panjang, kemudian ini ma dibaca panjang, kemudian ini di bawahnya ma dibaca panjang. Penjelasannya nanti sama dia. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i. Di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita itu mengaji Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Nah, huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada harokat fathah nih. Baris satu di atas huruf, harokat fathah namanya. Atau tanda baca fathah, atau baris fathah. Intinya kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya za kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, coba perhatikan tuh rumus 3 yang warna hitam. Gambarnya perhatikan. Di situ kan ada alif sebelumnya harokat fathah. Di bawah harokat fathah itu ada titik-titik kan tuh. Nah, titik-titik di sana tuh maksudnya di situ tuh boleh huruf apa saja. Yang terpenting ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya za dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah. Wa idza qi dibaca panjang. Qi dibaca panjang, kemudian di ini dibaca panjang juga nih.
penjelasannya sama. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Nah, ini tanda sukun namanya. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Kalau saudara pernah belajar dengan guru ngajinya, kemudian beliau bilang ini huruf mati. Huruf mati dengan huruf sukun tuh maksudnya tuh sama saja, begitu. Nah, itu perlu juga kami jelaskan supaya tidak bingung, begitu. Nah, jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada ini harokat kasroh, ada tanda baca kasroh nih, baris 1 di bawah huruf. Nah, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang, sehingga qi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Wa idza qila lahumuttaqu, ku dibaca panjang. Ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran, kita lihat-lihat. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam itu. Sehingga ku dibaca panjang. Nah, insya Allah saudara sudah bisa mengetahui nih untuk tanda-tanda panjangnya. Nah, tadi rumus 1 sudah kita bahas, rumus 2 barusan kita bahas, rumus 3 sudah kita bahas tadi. Nah, insya Allah saudara sudah bisa mengetahui semuanya, tanda-tanda panjangnya. Kalau yang warna-warna hijau itu kan mudah tuh. Yang nomor 1 itu kalau ada alif kecil ya, kasroh berdiri di bawah huruf. Yang nomor 2 tuh kalau ada dhammah terbalik itu tanda panjang juga. Yang nomor 3 tuh rumus 3 yang warna hijau tuh kalau ada alif kecil di atas huruf atau fathah berdiri di atas huruf, seperti itu. Sebenarnya ku dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian ma dibaca panjang. Ini tadi juga sudah kami katakan ya, ma dibaca panjang. Tanda panjangnya pasti saudara juga sudah tahu. Masih di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, ini alif nih. Tapi di sini alifnya itu disambung dengan huruf mim. Kalau di sini kan alifnya tidak disambung karena dia di sini huruf dzal, nggak bisa disambung dia. Kalau ini dia disambung. Yang menjadi titik fokus kita itu bukan sambung menyambungnya, bukan. Yang menjadi titik fokus kita, titik perhatian kita itu asalkan ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, begitu. Ada alif nih, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, begitu. Sehingga ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ma baina aidikum. Di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Tapi sebelum ya sukun dia barisnya tuh ke atas. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada huruf yang memiliki baris fathah, tanda baca fathah, harokat fathah. Perhatikan gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2 tuh. Jadi kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah nih, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin, harful lin. Maka cara membacanya itu dia lunak saja, mudah ya, tidak memberatkan lisan. Maka kita baca baina aidikum. Jangan dibaca baina, jangan. Nah, itu sering juga kita temui ya orang-orang yang sedikit kurang tepat dalam membaca huruf linnya, sehingga condong ke huruf e, dibaca baina, jangan. Tapi lunak saja, lembut. Baina aidikum. Sama dengan ini juga, ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ini tanda sukun. Sebelumnya di sini ada tanda baca fathah. Huruf ya sukun yang sebelumnya tanda baca fathah juga huruf lin. Sama dengan ini. Aidikum. Dibaca panjang. Pasti ini saudara juga sudah bisa tahu tanda panjangnya apa. Jadi untuk di sini, untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, supaya kita juga bisa melatih, bisa belajar memahami tanpa media gambar. Karena tadi sebelumnya sudah kami tampilkan seperti itu. Dibaca panjang. Apa kok tanda panjangnya? Kenapa kok dibaca panjang? Tanda panjangnya apa? Sama dengan ini.
Karena di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh nih, tanda baca kasroh. Ini baris satu di bawah huruf. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Aidikum wa ma. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Mim sukunnya bertemu dengan huruf waw. Perhatikan gambar di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang perhatikan tuh yang di nomor 3. Di situ kan ada bacaannya tuh izhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu maksudnya kalau ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun bertemunya dengan huruf waw, tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tak berdengung, jadi dibaca pendek saja. Aidikum wa ma, seperti itu. Ma dibaca panjang, ma dibaca panjang. Nah, tanda panjangnya pasti saudara juga sudah tahu karena tadi di atas juga sudah kita temui. Karena di sini ada alif, ada alif. Ini ya, alif nih, tiang ke atas nih alif, ada alif. Sebelumnya di sini ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah nih. Sehingga ma dibaca panjang. Sesuai dengan rumus berapa tadi di atas dengan media gambar tadi tuh? Rumus 3 warna hitam. Sehingga ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma khalfakum la'allakum. Mim sukun bertemu dengan huruf lam. Nah, pasti saudara sudah bisa tahu apa hukumnya nih. Ya, hukumnya adalah izhar syafawi. Karena di sini ada huruf mim sukun yang tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim. Hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun bertemu dengan huruf lam dia. Setelah mim sukun ini huruf lam, bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya izhar syafawi hukumnya. Baca jelas tak berdengung, baca pendek saja. Wa ma khalfakum la'allakum. Mim sukun bertemu dengan huruf ta. Pasti saudara juga sudah bisa tahu hukumnya apa. Ya, hukumnya izhar syafawi lagi. Karena mim sukunnya tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim. Ini kan mim sukunnya bertemu dengan huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas tak berdengung. La'allakum turhamun. Di sini ada huruf ra sukun yang sebelumnya harokat dhammah. Huruf ra sukun, ini huruf ra ini tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, atau ada huruf ra sukun misalnya di sini ada harokat fathah, tapi kan di sini yang kita temui dhammah. Maka huruf ra sukun yang sebelumnya harokat dhammah atau huruf ra sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ra sukunnya dibaca tafkhim, dibaca tebal sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Turhamun. Mun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Tapi dia pada awalnya ini namanya mad tabi'i, sama dengan ini nih. Pada awalnya sama dengan ini dia, dengan yang di atas nih. Nah, tapi kenapa kok yang ini dari mad tabi'i kok berubah menjadi mad arid li sukun? Nah, perhatikan kembali rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingga mu dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, dengan huruf yang kita matikan. Maka dia berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam setiap kali kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau bertemu mad arid li sukun, kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau bertemu mad arid li sukun kita baca 4 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, begitu. Tidak boleh selang-seling. Misalnya nih, kita membaca Al-Quran, mad arid li sukunnya di atas kita baca 6, nanti di bawah kita baca 4, bawahnya lagi kita baca 2 harokat. Tuh gak boleh seperti itu. Dia harus sama antara atas dan bawah, harus konsisten, begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kan kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca hamun. Kalau berhenti di huruf nun jangan dibaca hamuna, jangan. Kenapa begitu? Kenapa kok huruf nunnya kita sukunkan?
Kenapa huruf nun itu kita matikan? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita berwakaf, kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang. Karena berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, sehingga kita baca hamun. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dengan memperhatikan apa-apa yang telah kita pelajari tadi, kita terapkan begitu. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Kami senantiasa mendoakan semoga yang belajar bersama kami di channel ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan dalam belajarnya. Karena kunci berhasil dari segala sesuatu itu haruslah istiqomah. Istiqomah terus menerus konsisten dalam belajarnya begitu. Nah, setelah kita bisa belajar konsisten ya, perlahan-lahan pasti akan Allah berikan kemudahan dan pemahaman. Walaupun misalnya baru pertama kali belajar nih kok belum paham gitu ya, diulang kembali begitu, pasti akan Allah berikan kemudahan. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar, ataupun yang sudah lancar tapi belum paham tajwid, semoga bisa segera memahami ilmu tajwidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.